Na'am, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar yang kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mengkaji bersama dari kitab Hayya Nata'alam Al-Arabiyah, Ayo Belajar Bahasa Arab, yang dimana kitab ini adalah kitab yang diperuntukkan untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Dan kitab ini adalah kitab yang mudah dan ringkas, yang disusun oleh Ruqayyah Munibah, diedit dan dicetak oleh At-Tuqah. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita ucapkan dan kita tujukan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarga beliau, dan kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut-pengikut beliau hingga di akhir. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Hayya Nata'alam Al-Arabiyah, dan kita nanti akan masuk langsung di semester kedua, atau tepatnya di bab yang ke-9, Ad-Darsu At-Tasyi'. Mengapa langsung kami loncati di semester kedua? Dikarenakan di semester 1 materi yang diajarkan atau yang ditulis oleh sang penulis itu sangatlah mudah dan ringkas. Dan insya Allah apabila dibaca dan dipelajari dengan sendiri maka akan sangat mudah sekali untuk difahami. Namun nanti insya Allah akan kami buatkan juga untuk materi yang semester pertama hingga tuntas. Jika Allah mudahkan dan semoga Allah mudahkan, maka akan kami buatkan juga. Baik, kita langsung masuk ke kitab ya. Langsung saja ya. Dan kami mohon untuk dipersiapkan kitabnya terlebih dahulu. Jadi kita sama-sama membuka kitab. Nah, kita langsung masuk di halaman 55, tepatnya di Ad-Darsu At-Tasyi', pelajaran ke-9. Kita akan mempelajari mengenai ala. Apa itu ala? Ala min hurufil jar. Ala adalah bagian dari huruf jar. Nah, sebelumnya di semester 1 sudah dipelajari salah satu bentuk atau macam dari huruf jar, karena macam huruf jar ada banyak. Namun di saat kami membaca kitab ini, yang kami dapati kurang lebih ada 4 ya. Yang semester 1 baru diajarkan satu macam, insya Allah adalah fi, atau dalam artinya adalah di dalam atau di. Nah, kita sekarang akan mempelajari ala yang bermakna di atas. Ya, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu apa itu definisi dari huruf jar. Ya, definisi huruf jar adalah kami nukilkan ya dari kitab Syarah Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqiyya Biha. Mengapa kami menggunakan kitab ini? Dikarenakan ketika kami mengkaji dan mempelajari buku Hayya Nata'alam Al-Arabiyah, buku pegangan anak-anak yang di kelas 3 tersebut, maka kami simpulkan bahwasannya sang penulis yaitu Ruqayyah, beliau ya mengambil atau menyadur materinya dari kitab Durusul Lughah, walaupun tidak sama persis namun memiliki banyak sekali kesamaan. Dan kami simpulkan insya Allah ya, jika tidak salah, beliau mengambil dari kitab Durusul Lughah. Oleh karenanya kami juga menggunakan kitab Syarah Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqiyya Biha untuk definisi dari huruf jar. Nah, di sini huruf jar ditulis oleh sang mu'alif bahwasanya huruf jar yakni tajurul ismal ladzi ba'daha bil kasrati. Huruf jar adalah huruf yang memajrurkan. Memajrurkan itu mengkasrohkan al-ismal ladzi ba'daha bil kasrah, memajrurkan, mengkasrohkan suatu isim alladzi ba'da, yang berada setelahnya, dengan kasroh. Maksudnya adalah begini, apabila ada isim yang dia berada
atau dia terletak setelah huruf jar, maka isim tersebut dibaca kasroh. Bagian mana yang dibaca kasroh? Bagian huruf akhir dari isim tersebut. Kalau bahasa Arabnya, bahasa istilah nahwunya adalah i'rabnya. I'rabnya. Nah, seperti contoh di sini, al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Nah, al-maktabi sebelum dia dimasuki ala, hukum asalnya atau aslinya dia dibaca al-maktabu. Tapi tatkala dia dimasuki dengan ala, maka dia akan menjadi maktabi. Nah, kita langsung beralih ke kitab kita. Nah, bisa dibuka bukunya di Ad-Dars At-Tasya pelajaran ke-9. Nah, kita langsung masuk ke bagian kolom. Ya, ala artinya adalah di atas. Nah, seperti contoh ini, sebagaimana tadi udah kami sampaikan, al-maktabu itu bermakna meja itu. Ya, dia asalnya, hukum asalnya dia berharokat dhammah. Maka tatkala ia didahului atau disisipi dengan huruf jar berupa ala, maka dia dibaca kasroh menjadi al-maktabi alal maktabi. Meja itu kemudian berubah menjadi alal maktabi, artinya adalah di atas meja itu. Kemudian selanjutnya ad-daftaru, buku tulis itu. Alal daftari, di atas buku tulis itu. Nah, coba kita baca. Di sini sang penulis Umur Qoyah menuliskan sebelum dimasuki ala, kata-kata tersebut huruf terakhirnya berharokat dhammah. Nah, ini hukum asal ya. Jadi hukum asal isim atau hukum asal kata dalam bahasa Arab itu dia berharokat dhammah atau dhammaten. Ketika dia dimasuki huruf atau huruf jar, maka dia berubah menjadi kasroh. Ya, setelah dimasuki ala, kata-kata tersebut huruf terakhirnya berharokat kasroh. Nah, kita sekarang balik ke halaman berikutnya, yaitu halaman 56. Kita masuk ke membaca jumlah mufidah. Perhatikan dan baca dan perhatikanlah jumlah mufidah di bawah ini. Bacalah berulang-ulang hingga lancar. Nah, kita mesti pahami juga terlebih dahulu apa itu jumlah mufidah. Jumlah mufidah adalah kalimat sempurna. Ya, kami tuliskan di sini. Jumlah mufidah adalah kalimat sempurna. Ya. Kalau bahasa Arabnya al-jumlatu al-mufidah. Nah, al-jumlatu al-mufidah. Ini kalau bahasa Arabnya. Kalimat sempurna yang dimana apabila seseorang menyebutkannya atau membacanya, maka orang tersebut bisa faham atau orang yang mendengarkannya akan paham. Karena dia sudah menjadi kalimat sempurna yang bisa memberikan suatu makna, suatu informasi. Ya, langsung faham. Seperti contoh, al-miftahu alal maktabi. Kunci itu di atas meja. Nah, ini disebut kalimat sempurna. Atau yang kedua, al-wisadatu alas sariri. Bantal itu di atas kasur atau ranjang. Ingat, rumus atau kaidah dari huruf jar adalah mengkasrohkan suatu isim atau suatu kata. Yang awalnya dia dibaca u maka dibaca i. Karena memang huruf jar itu diantara tujuannya atau memang tujuan utamanya adalah untuk mengkasrohkan suatu kata. Kemudian yang selanjutnya an-nadharatu 'alat daftari. Kacamata itu di atas buku tulis. Nah, sekarang kita lihat ke bagian footnote yang ditulis oleh Umur Qoyah. Di sini beliau menuliskan jika di dalam jumlah mufidah itu terdapat huruf jar yang berupa ala, jumlah mufidah tersebut harus tersusun dari paling sedikit 3 kata. Mengapa 3 kata? Karena jika hanya 2 kata ya dari
konteks ala ini ya, konteks yang berkaitan adanya huruf jar, maka tidak akan menjadi jumlah mufidah, akan tidak menjadi kalimat sempurna. Seperti contoh ya, kan kami buatkan. Ingat ya. Di situ tadi beliau mengatakan jika jumlah mufidah ya yang terdapat huruf jar berupa ala contohnya, maka paling sedikit disusun dengan tiga kata baru bisa disebut jumlah mufidah. Seperti contoh, misalkan saya mengatakan begini, Alkitabu ala, ya sudah. Maka di saat kita membaca Alkitabu ala akan muncul pertanyaan, buku itu di atas mana maksudnya? Apakah di atas batu, ataukah di atas rumah, ataukah di atas meja? Nah, maka yang demikian bukan disebut sebagai jumlah mufidah. Sama halnya dengan begini, misal Alkitabu, nah sudah, buku itu, pasti akan muncul pertanyaan, maksudnya apa dengan buku itu? Emang kenapa dengan buku itu? Apakah bukunya jelek, ataukah bukunya ada yang salah, atau yang semisalnya? Nah, atau sama halnya dengan gini, misal alal kursi, ya, alal kursi ya. Maka juga akan muncul pertanyaan, alal kursi, apa yang di atas kursi? Apakah kitab, ataukah pulpen, ataukah baju? Nah, oleh karenanya jika kita menyusun suatu kalimat yang di dalamnya ada huruf jar, maka dia paling sedikit harus berisikan dengan tiga kata. Misal contoh, Alkitabu kita susun menjadi kalimat sempurna, mufidah, alal kursi, buku itu berada di atas kursi. Maka yang demikian disebut sebagai jumlah mufidah. Nah, insya Allah ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya, karena di halaman selanjutnya kita hanya fokus ke latihan soal, dan mungkin bisa dikerjakan latihan soal tersebut untuk mendalami ya dari materi yang sudah kita pelajari bersama ini, dan untuk sebagai bentuk latihan dan memperlancar ya dalam menggunakan huruf ala. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di bab berikutnya, yaitu di pelajaran yang ke-10. Dan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp, baik itu WhatsApp di dalam grup maupun WhatsApp secara pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.